Kemudian yang kelima, ada kingdom animalia atau kerajaan hewan. Nah, kerajaan hewan itu ciri-cirinya memiliki ada organisme eukariotik multiseluler, tidak memiliki dinding sel dan klorofil. Jadi pembedanya di situ pada kerajaan hewan. Kemudian memperoleh makannya dengan cara heterotrof. Heterotrof artinya dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri, kemudian dapat bergerak untuk mempertahankan diri dan mencari makan. Nah, di animalia itu dibagi menjadi dua kelompok, ada invertebrata dan vertebrata. Nah, pembagiannya kalau invertebrata atau avertebrata itu yang tidak bertulang belakang, jadi tanpa tulang belakang. Contohnya ada protozoa, kemudian kelompok metazoa. Tapi yang protozoa tadi dikelompokkan dalam kelompok protista. Jadi avertebrata atau invertebrata itu ada porifera, hewan berpori, solenterata, hewan berongga, platyhelminthes, cacing pipih, nematelminthes, cacing gilik, Annelida, cacing gelang, moluska, hewan lunak, kemudian arthropoda, hewan kakinya berruas-ruas, echinodermata, hewan berkulit duri. Nanti akan kalian pelajari lagi di tingkatan yang lebih tinggi. Untuk kelompok yang kedua, vertebrata atau kelompok hewan yang memiliki tulang belakang, itu yang pertama ada kelompoknya Pisces atau ikan, amfibi, makhluk hidup atau hewan yang hidup di dua alam, reptil, hewan yang melata, bergeraknya pakai perut, contohnya itu ada ular, amfibi tadi contohnya katak, aves, kelompok dari burung. Ciri-ciri hewan tidak bertulang belakang yang jelas tidak memiliki ruas-ruas tulang belakang. Kemudian rangka tubuhnya terletak di luar atau eksoskeleton. Contohnya invertebrata tadi ada arthropoda atau serangga. Yang sering kalian temui mungkin belalang. Nah, belalang itu kalau kalian pegang, nah di luarnya atau ketika kalian pegang, nah luar tubuhnya itu keras. Nah, itulah yang dinamakan dengan eksoskeleton. Jadi dia meskipun tidak memiliki tulang belakang, nah, tapi dia memiliki rangka luar tubuh yang keras, eksoskeleton. Kemudian, nah ini contoh-contoh hewan invertebrata. Tadi porifera, hewan berongga. Nah, ini solenterata, echino, arthropoda, moluska, bekicot-bekicotan. Nah, vermes ini dibagi tadi jadi 3, platyhelminthes, nematelminthes. Nah, kemudian ciri-ciri hewan bertulang belakang. Ada atau vertebrata. Yang jelas kalau bertulang belakang berarti memiliki ruas-ruas tulang belakang. Nah, kalau kalian mau tahu bagaimana ruas tulang belakang, kalian bisa coba memegang dari leher kalian. Nah, di sini kalian akan merasakan ada ruas-ruas tulang. Nah, itu akan terus dari leher, nah, kemudian sampai ke punggung. Nah, disitulah tulang belakang. Nah, atau kalau kalian makan ikan, nah makan ikan ada durinya kan. Nah, duri itulah yang disebut sebagai tulang belakang. Kemudian ciri yang kedua dari hewan yang bertulang belakang adalah memiliki organ tubuh yang lebih kompleks. Nah, rangka tubuhnya ada yang ada di luar dan ada yang ada di dalam. Yang ada di luar tadi eksoskeleton, yang ada di dalam tubuh rangkanya itu endoskeleton. Contohnya tadi tulang belakang pada manusia. Kemudian letak susunan sarafnya di atas saluran pencernaan, peredaran darah tertutup yang dipompa oleh jantung. Nah, memiliki penutup tubuh. Nah, ada yang memiliki penutup tubuh berupa rambut, ada yang memilikinya berupa bulu, sisik. Nah, terus memiliki anggota gerak, kaki, tangan, sirip. Nah, berkembang biaknya secara seksual, tidak ada yang aseksual. Nah, memiliki penutup tubuh tadi sudah ya, ada bulu, sisik ataupun rambut. Nah, ini adalah perbedaan dari kelompok Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Kalau Pisces, permukaan kulitnya itu licin bersisik. Kalau amfibia, kulitnya tipis berlendir, ada yang bersisik. Reptilia, kulitnya kering bersisik. Kalau aves, permukaan tubuhnya ditutupi bulu. Kalau mamalia juga ditutupi oleh rambut ya, ini bukan bulu, tapi kalau mamalia itu ditutupi oleh rambut. Suhu tubuh, kalau Pisces poikioterm,
amfibi poikioterm, reptil juga poikioterm. Artinya suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan kalau poikioterm. Nah, kalau aves dan mamalia itu homoioterm. Artinya suhu tubuhnya tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Perkembangbiakannya ovipar, berarti bertelur. Amfibi juga bertelur, ovipar. Reptilia ini ada yang bertelur dan melahirkan. Kalau aves masih bertelur. Nah, kalau mamalia ini sudah vivipar, artinya melahirkan anaknya. Fertilisasi, kalau Pisces sampai amfibia, fertilisasinya masih eksternal. Amfibi, reptil dan mamalia sudah fertilisasi internal, artinya di dalam tubuh. Kalau eksternal di luar tubuh. Respirasi, kalau organ pernafasan atau respirasinya di Pisces menggunakan insang. Kalau amfibi ketika masih berudu atau masih kecil menggunakan insang. Nah, saat sudah dewasa organ pernafasannya ganti kulit dan paru-paru. Untuk reptil, aves dan mamalia semuanya organ pernafasannya adalah paru-paru. Jadi yang berbeda hanya pada Pisces insang. Ruang jantung, di Pisces paling sederhana ada 2 ruang, serambi dan bilik. Nah, amfibi ada 3 ruang dan 2 serambi, 3 ruang yang terdiri dari 2 serambi dan 1 bilik. Reptilia ada 4 ruang jantung, 2 serambi dan 2 bilik. Tetapi pemisah antara serambi 1 dengan serambi kanan dan serambi kiri itu belum jelas, apapun bilik kanan dan bilik kiri. Kemudian aves itu terbagi jadi 4 ruang, ada 2 serambi dan 2 bilik yang sudah ada jelas pemisahnya. Begitu juga di mamalia ada 4 ruang. Kemudian alat geraknya, kalau kelompok hewan, kerajaan hewan sudah memiliki alat gerak. Ikan, alat geraknya sirip. Amfibi, alat geraknya 2 pasang tungkai. Nah, reptilia, karena tadi hewan melata, berarti alat geraknya ada kaki dan perut. Kalau aves, nah dia punya sepasang sayap dan juga sepasang kaki. Kalau mamalia ada 2 pasang tangan dan ada 2 pasang kaki, nah atau 2 pasang tungkai. Nah, contohnya Pisces ada ikan pari, hiu, ikan mas. Amfibi, contohnya katak, salamander. Reptilia itu ada buaya, ular, kadal. Kalau aves ada burung, ayam, bebek. Terus mamalia ada sapi, harimau, dan kuda. Nah, ini contoh-contoh hewan vertebrata. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.